Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Baik. Ibu. Sebelumnya Ibu mengucapkan karena kalian sudah bergabung di Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Baik Ibu. Baik Ibu. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ambu Ina, pimpin kita dalam doa pada hari ini ya. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur ya Bapa, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, menjaga dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Rosa. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar ini, kita berharap bahwa tujuan pembelajaran kita itu harus memahami yang pertama itu tentang pengertian teks narasi. Dan yang kedua itu teman-teman harus mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Dan yang ketiga itu tujuan yang ketiga harus memahami isi teks narasi. Anak-anak sekalian, teman Putri, anak Putri, bisa tolong bagikan layar? Halo, bisa dengar Ibu punya Enggak suara? Ibu, jaringan mungkin. Bisa Ibu. Baik. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar. Ibu akan membawakan ini dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu 3.3. Itu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan indikatornya itu 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Anak-anak sekalian, sebelumnya ada yang sudah dengar tentang teks narasi? Apakah ada yang sudah dengar? Saya Ibu. Ya. Jika sudah, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks atau salah satu pola pengembangan paragraf yang ditujukan atau berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa dengan beruntun dan mendetail Ibu. Iya, betul sekali anak Resa. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Yang telah disampaikan oleh teman Resa tadi sudah betul sekali. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi secara detail. Pengertian teks narasi. Teks narasi secara etimologi atau asal kata. Kata narasi itu berasal dari kata kerja bahasa Latin, narrare, yang memiliki arti mengatakan. Diketahui juga bahwa kata kerja ini berasal dari kata sifat gnarus, yang memiliki arti mengetahui atau terampil.
Anak-anak, teks atau paragraf narasi adalah salah satu jenis teks atau salah satu pola pengimbangan paragraf yang ditujukan atau berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang beruntun dan mendetail. Jadi anak-anak, penulis sangat perlu memahami penulisannya. Ini agar mampu menuangkan ceritanya secara lengkap dan runtut. Nah, Ibu juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi ada 4. Yang pertama itu teks narasi ekspositori. Teks narasi ekspositori adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan fakta. Jenis yang kedua, teks narasi artistik. Teks narasi artistik adalah teks narasi yang mengisahkan mengisahkan suatu karangan bersifat imajinatif atau fiksi. Misalnya, teks narasi artistik itu contohnya cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, teks narasi informatif. Teks narasi informatif adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa. Jenis yang keempat, teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif adalah tulisan yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi penulisnya. Baik anak-anak, Ibu juga akan menjelaskan ciri-ciri dari teks narasi. Nah, dari teks narasi adalah teks yang di dalamnya menceritakan suatu kejadian secara runtut, sesuai urutan waktu atau kronologis. Narasi mempunyai ciri, yaitu yang pertama peristiwa nyata dan imajinatif atau imajinasi. Teks narasi menceritakan peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Yang kedua, menekankan kronologis peristiwa. Tulisan ini sangat menekankan kronologis peristiwa atau urutan waktu yang disusun secara detail dan ada konflik di dalamnya. Yang ketiga, konflik. Teks narasi juga sama seperti tulisan sastra lainnya yang memiliki konflik di dalamnya. Yang keempat, memiliki pesan. Teks narasi yang berdasarkan kisah nyata maupun fiktif harus mengandung pesan atau amanat untuk pembacanya. Selanjutnya, struktur teks narasi. Struktur teks narasi ada 4, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan unsur-unsur lainnya yang harus disajikan pada awal cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Dan yang ketiga, resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh setelah memberikan konflik. Yang keempat, koda adalah bagian terakhir teks yang berisi pesan atau pelajaran untuk dipetik dan dari cerita tersebut. Itu struktur teks narasi. Ibu lanjutkan tentang unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ada berbagai macam. Yang pertama itu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu tulisan. Jadi setiap tulisan itu anak-anak pasti memiliki tema sebagai pondasi ceritanya. Baik untuk menulis cerpen, puisi, novel, atau karya tulis lainnya. Yang kedua, alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang dikaitkan melalui hubungan kausalitas. Pada alur terdapat peristiwa konflik dan klimaks. Yang ketiga, latar atau setting. Fungsinya untuk memberikan konteks cerita. Latar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Anak-anak, latar waktu itu yang berkaitan dengan peristiwa terjadinya. Dan yang
latar tempat itu berkaitan dengan di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang latar suasana itu berkaitan dengan perasaan atau suasana peristiwa dalam cerita tersebut. Begitu ya anak-anak, itu latar. Yang keempat, judul. Hal pertama yang harus ada pada teks narasi, judul sering mengacu pada tokoh, tema, latar, maupun kombinasi antara beberapa unsur tersebut. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang, point of view, dibedakan menjadi sudut pandang first person sentral atau akuan sertaan, sudut pandang first person peripheral atau akuan taks sertaan, sudut pandang third person omniscient atau dia maha tahu, dan sudut pandang third person limited atau dia terbatas. Yang keenam, gaya dan nada. Gaya adalah cara pengungkapan yang khas atau seorang penulis, sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan suatu sikap. Yang ketujuh, penokohan. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh penulis terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Yang lain? Tidak ada, Oke, Ibu. baik. Ada Ibu. Oke, baik. Ibu akan lanjut menjelaskannya. Tentang kaidah kebahasaan teks narasi. Apa kaidah atau ciri kebahasaan teks narasi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri dari kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan metafora atau kata kiasan. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai lukisan yang berdasarkan perbandingan atau persamaan. Yang kedua, melihat kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif membutuhkan objek sebagai pelengkap agar artinya dapat mudah dimengerti. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap kalimat. Selanjutnya, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Penggunaannya disesuaikan dengan topik yang dinarasikan atau diuraikan. Dan yang terakhir, menggunakan kata penghubung penandaan urutan waktu. Misalnya, seperti pertama-tama, lalu, kemudian, dan masih banyak lagi. Tujuan teks narasi. Teks narasi juga mempunyai tujuan tertentu, yaitu yang pertama menurut Wikipedia, tujuan menulis karangan narasi adalah untuk memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan para pembaca. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca berupa pengalaman, mohon maaf teman-teman, Ibu akan lanjut. Menurut Wikipedia, tujuan menulis karangan narasi adalah untuk memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan para pembaca. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca berupa pengalaman yang disajikan secara estetis. Dan yang ketiga, pemberian informasi kepada pembaca dengan adanya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur narasi. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf,
Yang keempat, menyampaikan sebuah pengalaman yang hanya untuk hiburan semata. Yang kelima, menceritakan kenyataan atau suatu peristiwa yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Anak-anak, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang mencerita kembali isi teks narasi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu baca seluruh isi dan pahami. Dan yang kedua itu harus mencatat nama tokoh dan perwatakannya. Yang ketiga, catat latar dan settingnya. Yang keempat, catat alur ceritanya dalam cerita itu. Yang kelima, tentukan ide pokok agar informasi yang diterima akurat. Dan yang keenam, kembangkan dengan kalimat sendiri dan gaya penyampaian berbeda. Sekian dari informasi dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang sudah paham? Sudah mengerti, Oke, Ibu. Ibu rasa semuanya sudah paham, sudah mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga kedepannya anak-anak sekalian bisa memahami ini dengan baik tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, baik-baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, Ibu tidak bosan ya untuk menyampaikan atau mengingatkan bahwa jangan lupa selalu menjaga kesehatan, apalagi sekarang dalam masa COVID, teman-teman semua selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu pakai masker. Jangan lupa juga jaga jarak ya anak-anak. Oke. Jangan lupa Baik, bahagia Ibu. ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Selalu bahagia, Ibu. Oke, anak-anak. Anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ibu akan meminta anak Resa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan pembelajaran kami dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat bermanfaat bagi kami untuk masa yang akan datang. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Ibu. anak Resa. Terima kasih anak Resa sudah memimpin kita dalam doa akhir hari ini. Untuk selanjutnya, selamat siang dan selamat beraktivitas. Semuanya Terima kasih. keluar link Terima sudah. kasih, Jangan Ibu. lupa untuk absen ya. Ya, Ibu.